Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di kelas IPS. Balik lagi nih sama Kak Dinda, yang hari ini akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi, tugas, dan peran anggota keluarga. Oke? Udah siap belajar belum nih? Yuk, perhatiin ya teman-teman semua. Nah, jadi, sebentar, oke. Kemarin itu kan kakak udah menjelaskan kepada kalian mengenai anggota keluarga. Ada juga macam-macam keluarganya. Kemarin kan kakak jelasin tuh, ada caturwarga, ada triwarga, ada pancawarga. Nah, seperti yang kita tahu, tiap-tiap anggota keluarga itu kan punya peran dan tugasnya masing-masing. Makanya di sini kakak akan menjelaskan lebih dalam lagi nih, lebih dijabarin lagi mengenai peran dan tugas anggota keluarga tersebut. Oke? Kita mulai ya. Yang pertama yaitu peran dan tugas ayah. Ayah ini memiliki peran sebagai kepala keluarga. Oke, sebagai kepala keluarga, ayah ini memiliki tugas yang pertama mencari nafkah, yang kedua menjadi pemimpin keluarga, yang ketiga sebagai pelindung keluarga, yang keempat yaitu imam dalam keluarga, dan yang kelima yaitu memberi kasih sayang. Nah, kakak akan jelasin satu persatu ya. Yang pertama mencari nafkah. Mencari nafkah itu kan maksudnya mencari uang kan. Nah, kalian ini dalam hidup itu kan kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi di sini ayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja. Nah, uangnya ini tuh buat apa sih? Uangnya itu buat macam-macam, banyak banget dipakai. Bisa untuk kalian makan sehari-hari, kalian belajar, membutuhkan buku, kalian juga butuh seragam mungkin. Nah, dan mungkin kalau misalkan lagi nggak kondisi kayak gini, lagi kondisi pandemi kayak gini, mungkin uangnya itu bisa digunakan untuk jalan-jalan, untuk berpiknik, untuk tamasya, kemana, kayak gitu kan. Dan itu kan semua membutuhkan uang. Makanya di sini ayah akan bekerja untuk mencari uang tersebut. Yang kedua yaitu pemimpin keluarga. Nah, sebagai pemimpin, ayah ini harus memiliki sifat yang bukan sifat ya, karakter yang bijaksana, terus juga harus tegas, terus juga harus berwibawa, karena ayah ini sebagai pemimpin akan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Oke, yang ketiga ada pelindung keluarga. Ayah ini bertugas untuk melindungi anggota keluarganya, yaitu ibu dan anak-anaknya, dari segala mara bahaya gitu. Ayah mencoba untuk melindungi keluarganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam keluarga, seperti itu. Kemudian imam dalam keluarga. Nah, imam dalam keluarga ini maksudnya contoh kepada anak-anaknya dalam rasa keagamaan gitu. Misalkan, kalau misalkan kalian seorang muslim, mungkin ayah kalian suka, ayo kita sholat berjamaah, dan ayah kalian sebagai imamnya. Kalau misalkan kalian non-muslim, mungkin ayah kalian misalkan, ayo kita ibadah, misalkan kalau misalkan kalian agamanya Kristen, kita ke gereja kayak gitu. Itu kan berarti ayah kalian tuh menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya dalam rasa keagamaan, dalam bidang keagamaannya. Kemudian memberi kasih sayang. Ayah ini tentunya sama seperti anggota keluarga lainnya yang nanti akan kakak jelaskan, ayah ini harus memberi kasih sayang kepada keluarganya. Oke, jadi bukan cuma ngasih uang, tapi ayah juga harus memberi rasa kasih sayang kepada keluarganya, rasa kasih sayang dan rasa aman kepada keluarganya. Oke, nah lanjut, peran dan tugas ibu. Oke, ibu ini berperan sebagai wakil kepala keluarga. Nah, maksudnya wakil tuh gimana sih, Kak? Jadi, wakil ini, kepala keluarga kan tadi ayah. Nah, maksudnya wakil kepala keluarga berarti ibu adalah wakil ayah. Nah, jadi kalau misalkan ayah kalian lagi nggak ada di rumah nih, misalkan ayah lagi bekerja mencari nafkah, yang menggantikan ayah sebagai kepala keluarga yaitu ibu karena ibu adalah wakil kepala keluarga kayak gitu. Jadi ibu menggantikan ayah ketika ayah tidak ada di rumah. Kemudian, ibu ini memiliki tugas yang pertama mengurus urusan keluarga, kedua yaitu guru, ketiga yaitu perawat, keempat menyayangi keluarga, dan kelima mengelola keuangan. Yang pertama, mengurus urusan keluarga. Jadi ini sebenarnya bukan urusan keluarga aja, tapi juga mengurus rumah tangga. Oke, mengurus rumah dan segala macam, misalkan masak, terus nyiapin kalian sarapan, nyiapin ayah kalian sarapan, terus juga mungkin nyetrika baju, nyuci baju, dan sebagainya. Kedua yaitu sebagai guru. Loh, kok sebagai guru? Bingung nggak tuh?
kan ibu aku bukan guru Kak, kayak gitu. Enggak, jadi maksudnya guru di sini bukan sebagai profesi guru gitu yang ada di sekolah kalian, tapi maksudnya guru ini adalah ibu mendidik kalian sebagai anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Jadi kan pendidikan pertama itu didapat di dalam keluarga. Nah, ibu ini menjadi guru pertama kalian ketika kalian masih kecil, sebelum kalian masuk sekolah, kayak gitu. Jadi ibu bisa juga disebut sebagai guru karena dia yang mengajarkan kalian sebelum kalian masuk sekolah. Jadi ibu adalah pendidik pertama. Oke? Nah, yang ketiga yaitu perawat. Nah, bingung lagi nih, kok perawat gitu? Perawat kan ada di rumah sakit, suster kayak gitu kan. Tapi bukan, maksudnya di sini adalah ibu kalian ini merawat kalian sejak kecil. Dari kandungan tuh ibu kalian tuh udah ngejagain kalian. Ibu kalian tuh udah sayang sama kalian. Dan ketika kalian lahir ke dunia nih, kalian menjadi anak-anak kayak sekarang nih, udah pada gede-gede kan, kelas 2 SD nih. Nah, ibu ini tetap merawat, misalkan kalian sakit. Siapa yang merawat kalian pertama kali ketika sakit? Ibu kan? Jadi ibu ini merawat kalian sebelum kalian dibawa ke rumah sakit. Kalau misalkan penyakitnya harus dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Pasti yang merawat kalian pertama tuh kan ibu dulu kan, baru dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Makanya ibu disebut perawat. Tuh, oke? Nah, keempat yaitu menyayangi keluarga. Sama seperti ayah, ibu ini harus menyayangi keluarga dan menyayangi anak-anaknya. Jadi kalau misalkan kalian dimarahin gitu sama ibu kalian, itu tuh bukan berarti ibu kalian tuh benci sama kalian. Justru kalau kalian dimarahin itu berarti ibu kalian tuh sayang. Ibu kalian itu tuh sedang menasehati kalian supaya kalian itu menjadi anak yang lebih baik lagi kayak gitu. Karena kan kalau kalian dimarahin ibu kan pasti ada alasannya kan. Biasanya tuh alasannya tuh kalian ngelakuin apa, misalkan kalian nakal atau kalian gak nurut dikasih tahu sama ibu, makanya ibu marah. Nah, kenapa ibu marah? Karena ibu tuh menasehati biar kalian tuh gak mengulangi kesalahan itu lagi kayak gitu, oke? Nah, yang kelima yaitu mengolah keuangan atau mengelola keuangan ya maksudnya. Jadi gini, ayah itu kan bekerja, ayah ini yang mencari uang. Nanti setelah ayah ini punya uang ini, ayah dapat uangnya, ayah kasih ke ibu untuk dikelola. Jadi nanti dikelola itu tuh maksudnya gimana? Jadi dikelola itu ibu ini membagi uang ya. Misalkan, oke, yang ini uangnya untuk anak-anak, untuk anak-anak sekolah, yang ini untuk beli belanja sayuran, yang ini untuk apa kebutuhan lainnya, misalkan jalan-jalan kayak gitu, atau sebagian lagi untuk ditabung untuk dalam tabungan keluarga kayak gitu. Jadi ibu itu harus mengelola keuangan yang diberikan dari ayah supaya uang ini tuh bisa terpakai dengan baik gitu. Jadi nggak langsung cepet habis kayak gitu, oke? Nah, berikutnya ada peran dan tugas anak. Nah, kalian nih sebagai anak memiliki peran dan tugas. Jadi, peran kalian ini sebagai anak yaitu harus membantu orang tua. Oke? Kalian ini harus membantu orang tua, kedua itu harus belajar, dan ketiga harus menyayangi keluarga. Kita jabarin satu-satu. Membantu keluarga di sini maksudnya adalah membantu ibu kalian misalkan. Karena kan kalau misalnya ayah kalian kerja, berarti ibu kalian di rumah sibuk kan? Sibuk beres-beres rumah, misalkan sibuk nyuci, sibuk ngepel, masak untuk kalian makan kayak gitu. Berarti kan ibu sibuk banget nih. Makanya kalian sebagai anak ini harus membantu ibu di rumah. Misalkan, tapi dibantunya tuh sebisa kalian aja. Misalkan dari hal-hal yang kecil nih. Bangun tidur, kasurnya diberesin, hordengnya dibuka, jendelanya dibukain kayak gitu. Kalau misalkan kalian bisa cuci piring, nah abis makan kalian cuci piring tuh biar meringankan bebannya ibu dalam melakukan pekerjaan rumah kayak gitu. Jadi bantu aja sebisa kalian. Dari hal-hal yang kecil itu tuh pasti ibu sangat mengapresiasi kalian kalau misalkan kalian membantu ibu di rumah. Oke, berarti nanti ibu kalian tuh senang deh kalau misalkan kalian bantu, makanya dibantuin ya mamahnya, ibunya, bundanya, semua harus dibantuin, oke? Nah, yang kedua yaitu belajar. Sama kayak sekarang nih, kita lagi belajar. Kalian ini harus belajar supaya kalian tuh menjadi anak yang lebih pintar, supaya kalian tuh nanti bisa sukses di masa depan dan membanggakan orang tua kalian. Jangan nunggu disuruh dulu sama orang tuanya, jangan nunggu nangis dulu gitu kalian. Kalau mau belajar tuh nangis, susah dikasih tahu. Padahal kan itu untuk kebaikan kalian sendiri. Kalau misalkan kalian belajar, nanti pikiran kalian tuh terbuka. Jadi nanti kalian tuh insya Allah akan menjadi anak yang sukses ke depannya, oke? Jadi jangan nunggu disuruh dulu sama ibunya, jangan nunggu ibunya marah-marah dulu, baru kalian mau belajar, kayak gitu. Dan yang ketiga, sama seperti sebelum-sebelumnya,
yaitu kalian ini harus menyayangi keluarga, harus menyayangi ayah, harus menyayangi ibu, dan harus menyayangi misalkan kalian punya kakak atau punya adik, nah itu juga harus disayang tuh, harus akur, oke? Nah, berikutnya kita akan review sedikit. Kakak udah bikinin tabel biar kalian lebih mudah nih. Ada peran dan tugas. Di sini ada tulisan ayah, ibu, dan anak. Peran ayah tadi seperti yang kakak udah bilang sebagai kepala keluarga. Peran ibu sebagai wakil kepala keluarga. Dan tugasnya nih, tugas ayah. Yaitu ini ya, ada 5 nih, mencari nafkah, menjadi pemimpin dalam keluarga, melindungi keluarga, menjadi imam, dan menyayangi keluarga. Kemudian tugas ibu, yaitu mengurus urusan rumah tangga. Yang kedua itu guru, sebagai guru dalam rumah. Ketiga yaitu perawat. Keempat, menyayangi anak. Dan kelima, mengelola keuangan. Nah, yang terakhir nih, tugasnya anak yaitu untuk membantu orang tua, belajar, dan menyayangi orang tua, gitu. Jadi, tiap-tiap anggota keluarga ini kan memiliki tugas dan diharapkan tugas ini tuh dapat dijalankan dengan baik oleh masing-masing anggota keluarga supaya keluarga ini tuh berjalan dengan sempurna kayak gitu. Biar keluarganya tuh menjadi keluarga yang sukses dan bahagia. Bisa jadi tugas ini tercampur antara misalkan tugas ayah dengan tugas ibu itu ternyata hampir mirip dalam hal misalkan ibu kalian ternyata tuh pekerja, berarti ibu kalian juga mencari nafkah. Jadi ini nggak selalu ayah yang mencari nafkah, tapi juga ibu bisa mencari nafkah kayak gitu. Atau malah tugasnya dibalik, misalkan ibu yang bekerja, sedangkan ayah yang mengurus rumah tangga. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting dalam keluarga itu tuh harus saling membantu satu sama lain, kayak gitu, harus bekerja sama, kayak gitu, oke? Nah, terakhir nih, ada pertanyaan. Seperti biasa, yang bisa jawab pertanyaan lebih cepat dan benar akan kakak kasih stempel kayak kemarin tuh. Udah ngeliat kan? Stempelnya lucu-lucu banget kan? Nah, kita akan main games. Bukan main games ya, pertanyaannya itu pertanyaan, siapakah aku? Jadi kakak akan kasih deskripsinya nih. Aku adalah laki-laki paling tua dalam keluarga. Nah, ayo diingat-ingat lagi materi yang pertemuan sebelumnya. Tugasku ialah menjadi pemimpin serta pelindung bagi keluarga. Aku juga sangat mencintai dan menyayangi keluargaku. Maka siapakah aku? Nah, langsung aja dijawab ya teman-teman semua di WhatsApp grupnya. Yang nanti jawabannya benar dan paling cepat akan dapat stempel. Oke? Langsung aja dijawab ya. Nah, kita udah ada di penghujung pembelajaran nih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan kakak ada salah kata atau mungkin penjelasannya kurang jelas gitu. Nanti kalau misalkan kurang jelas, boleh kalian tanya aja langsung di grupnya ya, nggak usah malu-malu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.